Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan besar dunia asal Inggris, pernah singgah di Ampenan, Pulau Lombok pada pertengahan Juni tahun 1856. Dalam penjelajahan sebagai seorang naturalis, dia singgah ke Ampenan secara tidak disengaja. Pada tahun 1856, saat hendak melanjutkan perjalanan dari Singapura ke Makassar, dia tidak mendapatkan kapal yang bisa mengantar langsung ke Makassar. Sehingga terpaksa menggunakan kapal yang melewati Bali dan Lombok. Meski perjalanannya ke Pulau Lombok tidak disengaja, namun di Ampenanlah apa yang dia cari selama ini berakhir. Dari sini ia kemudian berhasil melengkapi rasa penasarannya tentang batas persebaran hewan Asia dan Australia yang kita kenal sebagai Wallace Line atau garis Wallace. Wallace Line merupakan garis imajiner yang membentang persis di Laut Ampenan ke arah utara menuju Laut Sulawesi dan berakhir di Filipina. Seandainya saya dapat menemukan jalur yang langsung menuju Makassar dari Singapura, saya tidak akan pergi ke dua pulau ini, Bali dan Lombok. Akibatnya, saya akan melewatkan beberapa penemuan penting dari keseluruhan ekspedisi saya di dunia timur, kata Alfred Russel Wallace dalam buku The Malay Archipelago. Berangkatlah ke Ampenan, dia berangkat di musim angin, kapalnya terombang-ambing, hampir tenggelam, cuman dia selamat. Nah, begitu sampai Ampenan inilah dia apa yang dia cari itu akhirnya ketemu. Dari perjalanannya ini yang beberapa pekan ini dia mengumpulkan banyak sekali spesimen fauna yang kemudian menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di acara Trilogi, Tribu Lombok, Dialog, dan Inspirasi. Dan kali ini saya sudah bersama Bang Zul. Tapi bukan Bang Zul Gubernur ya. Bang Zul Hakim, seorang pegiat sejarah di Lombok. Gitu. Senior saya juga seorang jurnalis ya. Dan pegiat Lombok Heritage and Science Society. Wah, itu komunitas yang sama Bang Gegen ya. Ini tema spesial sama Bang Zul itu kita akan membahas tentang sejarah tentunya. Bang Zul, ini kemarin saya undang Bang Zul sini terinspirasi kasih tahu sama Bang Salman lewat artikelnya perayaan Wallace di Lombok. Saya sendiri apa sih artinya ini, ada apa? Ternyata ada ilmuwan besar yang melahirkan teori besar di dunia, teori evolusi itu. Ternyata ada di Lombok adalah salah satu penentunya, yaitu Alfred Russel Wallace tadi itu. Nah, Bang Zul, saya ingin tahu ini ide perayaan itu kemudian ada kait dengan seorang sosok ilmuwan dunia yang ternyata Lombok adalah satu titik penentu sejarah dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu ceritanya gimana itu, Bang Zul? Terima kasih Bang Sir. Jadi ide soal kita merayakan lahirnya sebuah teori fundamental dalam ilmu pengetahuan alam yang kita kenal dengan teori Wallace Line, teori garis Wallace. Ini sudah beberapa lama ini kita gaung-gaungkan. Kenapa menurut kami penting? Karena kita khususnya di Lombok menjadi salah satu titik penting dalam jejak penemuan teori besar ini, termasuk nanti teori yang nanti dilahirkan oleh Alfred Russel Wallace ini, seorang ilmuwan dari Inggris, ikut mempercepat lahirnya teori besar lainnya, yaitu teori evolusi yang digagas oleh Charles Darwin. Nah, kenapa kami
kami sounding ini terus-menerus, kenapa kita ingin menghidupkan kembali memori ini. Secara garis besarnya begini, Bang Sir. Jadi kalau kita kembali ke sekolah dasar dulu, kita mengingat ada sebuah teori yang kita diajarkan di buku-buku paket ilmu pengetahuan alam tentang sebuah garis imajiner yang kalau kita tarik garis lurus itu garis ini membentang dari Selat Lombok, terus ke utara, lolos di di Laut Sulawesi ke atas dan berakhir di Filipina. Apa pentingnya teori ini? Teori ini menjelaskan tentang batas persebaran fauna Asia dan Australia. Secara sederhananya begini. Dalam perjalanannya ke Lombok, akhirnya si Wallace ini menemukan jawaban atas beberapa penasaran yang telah lama dia simpan. Misalnya begini, kenapa hewan-hewan besar, mamalia besar seperti gajah, harimau, terus kemudian yang besar-besar itu seperti macan kumbang dan sebagainya itu dari daratan Asia itu hanya berakhir di Bali. Yang dari jadi mirip lah itu. Jadi misalnya harimau itu paling jauh ke timur itu paling jauh adanya di Bali. Kita di Lombok enggak ada harimau. Kemudian dari Lombok ke timur hewan-hewan kecil seperti marsupial ini mirip sampai Australia. Nah, demikian halnya batas yang antara Kalimantan dan Sulawesi. Di situ ada orang hutan di Kalimantan, tapi di Sulawesi kita tidak menemukan. Justru ada hewan lain semacam tapir, anoa dan sebagainya yang ada di situ. Nah, inilah yang temuan-temuan inilah yang kemudian dirumuskan oleh Wallace tadi. Jadi Wallace line itu sebagai sebuah garis Wallace tadi, garis imajiner yang menjelaskan tentang adanya demarkasi persebaran fauna di dunia. Nah, ini di Asia sama di Australia gitu. Betul. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ternyata dia peneliti, Bang ya. Betul, peneliti kan. Nah, kemudian berarti saya lihat di literasi yang Abang tulis itu, dia sebenarnya ke Lombok itu nggak sengaja. Betul. Harusnya dia dari Surabaya, dari Singapura, Malaysia, Singapura. Dari Singapura ke Makassar. Kemudian mau ke Makassar, tapi dia tidak ada kapal. Karena ini ceritanya jadi perjalanan itu sebenarnya. Persis seperti bulan-bulan ini, bulan Mei tepatnya di tahun 1856. Wallace ini sedang berada di Singapura. Nah, tujuannya dia ingin pergi ke Makassar untuk melengkapi puzzle ilmu rancangan teori yang sedang dia bangun. Dia ingin mencari di mana sih demarkasi batas persebaran fauna ini. Nah, dia di situ di bulan Mei itu dia sudah berada di Singapura untuk menunggu kapal yang kira-kira akan membawa dia ke Makassar. Tapi lama dia menunggu, kapal yang dicari ini tidak datang-datang. Nah, dia hematnya ketimbang lama nunggu, lebih baik saya estafet saja. Saya cari kapal yang kira-kira arahnya ke timur. Nanti kita cari estafet lanjutan. Dia kemudian dapat sebuah kapal milik pedagang Cina, namanya kapal Kembang Jepun. Dijelaskan di bukunya itu, di buku Malay Archipelago itu. Ini kapal ini dinakodai oleh seorang Inggris, awaknya orang Jawa, dan tujuannya ke Bali, tepatnya ke Buleleng. Nah, dari Singapura dia ke Buleleng, sempat dia singgah di situ 2 hari kalau nggak salah. Nah, dia singgah di Buleleng, sampai di Buleleng tanggal 13 Juni kalau nggak salah, sekitar itulah. Nah, sampai di situ dia lanjutkan aktivitas seperti biasa. Aktivitasnya itu perjalanan tuh dan tidak berdagang kan, dia mencatat aja kan. Dia mencatat spesifiknya itu adalah dia mengumpulkan spesimen fauna. Nah, dia menangkap burung, kemudian diawetkan, dia menangkap kumbang, dia menangkap capung, dan dia dokumentasikan. Nah, cuman di Buleleng, dia menangkap spesimen yang tidak ada satu hal yang baru. Dia bilang tidak ada yang baru di sini.
kok dia sama saja seperti yang di Jawa, yang di Sumatera. Nah, tapi sebelumnya udah keliling ke... Dia sudah keliling kemana-mana. Dia sudah sebelumnya malah dia juga sudah pergi ke Brazil kan. Nah, artinya dia tidak mendapatkan suatu hal yang baru. Tidak ada satu hal yang baru yang dia hasilkan di Buleleng. Karena itulah dia lanjut perjalanan ke timur. Nah, dia juga nunggu di situ ada ndak kapal yang bisa mengantarnya ke Makassar. Cuman lagi-lagi dia ndak ketemu. Dia dapat kapal yang tujuannya ke Ampenan. Nah, berangkatlah ke Ampenan. Dia berangkat di musim angin, kapalnya terombang-ambing, hampir tenggelam. Cuman dia selamat. Nah, begitu sampai Ampenan inilah dia apa yang dia cari itu akhirnya ketemu. Nah, dia tinggal di situ. Konon kalau di bukunya, di catatan perjalanannya dia menyebutkan dia sampai di Ampenan, tinggal di sebuah rumah milik pedagang Inggris bernama Tuan Carter. Nah, Tuan Carter inilah yang meminjamkan kuda, meminjamkan macam-macam untuk perjalanannya. Nah, dari Ampenan, dia dari rumah tinggalnya ini dia keliling kemana-mana. Salah satu yang cukup lama dia ke Lembar, ke Labuan Tering. Kemudian ke timur dia ke Kopang, kemudian ke utara dia sampai ke Gunung Sari. Nah, dari perjalanannya ini yang beberapa pekan ini dia mengumpulkan banyak sekali spesimen fauna. Yang kemudian menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Apa temuan yang esensial yang di Lombok ini sehingga menentukan teori dia? Ada beberapa spesimen khas yang ditemukan oleh Wallace dan tidak ditemukan di sebelah barat, tidak ditemukan di Bali, Jawa. Misalnya ada beberapa spesies burung misalnya. Contoh ada burung gosong. Kemudian ada burung kakak tua, kemudian ada lagi burung yang sekarang jadi maskotnya Kota Mataram, yang ada di logonya Kota Mataram, burung kuakauk. Nah, itu hewan endemis Lombok yang tidak ada di Bali tapi cenderung ada ke timur. Lombok ke timur ya. Betul. Ini sih yang ada beberapa. Selain itu ada beberapa spesies kumbang, kupu-kupu juga yang ditemukan, dan hampir semua temuannya yang di Lombok ini cenderung mirip dengan fauna-fauna yang ada di sebelah timur ke Sumbawa, NTT sampai dengan Makassar juga timur ya. Australia. Nah, ini mirip ke situ. Nah, temuan-temuan inilah yang tadi kemudian mempertegas teori yang dia temukan soal garis demarkasi persebaran fauna Asia dan Australia. Wallace Line. Teori Wallace Line ini juga dalam ilmu pengetahuan seberapa besar sih dampaknya? Katanya tadi kan melahirkan teori yang berikutnya. Ya. Tentu salah satu sumbangsih besar Wallace terhadap penemuan teori besar lainnya adalah lahirnya teori evolusi tadi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, Wallace dan Charles Darwin itu sedang sama-sama meneliti di dua tempat terpisah, di dua belahan dunia berbeda. Satu berposisi di Kepulauan Galapagos, satu di Ternate. Nah, Wallace menyusun risalah apa yang dia temukan di Lombok ini, kemudian dia tulis, nanti ini kita kenal sebagai dokumen The Letters of Ternate, surat-surat dari Ternate. Nah, surat-surat inilah yang kemudian dibukukan oleh Charles Darwin tadi, sehingga melahirkan teori evolusi. Nah, salah satu sumbangsihnya tadi selain demarkasi tadi, demarkasi satwa itu adalah tentang teori seleksi alam. Nah, teori seleksi alam ini yang disampaikan oleh Charles Darwin menjadi salah satu bagian dari inti utama dari teori evolusi. Nah, temuan garis demarkasi ini mempertegas bahwa jarak geografis, hambatan geografis, karena kita ini kan antara Bali, Lombok, Sulawesi dan Kalimantan ini dipisahkan oleh laut yang sangat dalam. Nah, hipotesisnya di situ ada batasan laut dalam yang secara alamiah menjadi barrier, menjadi hambatan bagi persebaran dan migrasi hewan. Dan pada gilirannya inilah yang dihipotesiskan turut sebagai bagian dari proses natural selection tadi.
dari temuan-temuannya yang yang berhasil dia temukan di Lombok inilah yang kemudian dia tulis ulang, dia tulis kembali sehingga melengkapi teori yang kita kenal sekarang ini sebagai teori garis walas tadi. Nah, berkat temuannya ini, nah nantilah setelah itu baru dia berkorespondensi dengan, termasuk dia berkorespondensi dengan Charles Darwin dan sebagainya. Ya, sebelum ke situ Bang, jadi tadi perjalanannya dia tuh dari mana ke mana sih sebenarnya? Keliling dunia, startnya dari mana sehingga dia sampai kemudian keliling dunia sih enggak ya, cuman dia sebelum dia ke Asia Tenggara, dia sudah melakukan perjalanan sebelumnya ke Brazil, ke Amazon, ke Amerika Latin. Dia menjelajah ke situ. Nah, dia mengumpulkan banyak spesimen. Dia banyak sekali burung dan sebagainya dia mengumpulkan. Nah, cuman dari perjalanan panjangnya dia penasaran dengan posisi Asia Tenggara ini, daerah kepulauan ini. Nah, sehingga dia waktu itu dia singgah di Singapura. Dia lama di situ, kemudian melanjutkan penjelajahan ke Kepulauan Nusantara. Karena itulah dia salah satu masterpiece-nya itu buku yang dia lahirkan itu berjudul Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara. Judul aslinya itu The Malay Archipelago. Ya, dan itu sangat ini ya, bahkan jadi panduan kita sampai sekarang gitu. Sampai sekarang itu jadi biologi di sekolah-sekolah biologi dasar itu kan. Ya, nanti itulah yang menjadi buku induk kita, turunan yang melahirkan pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Dan salah satu titik yang menentukan dalam itu ada di Lombok, Bang. Iya. Nah, itu poinnya di situ sebenarnya. Betul. Kenapa kemudian Abang ada gagas perayaan Walas itu di Lombok? Tadi tempatnya di mana itu rencananya? Kita begini. Jadi beberapa tahun lalu kita berkorespondensi dengan teman-teman di Inggris, kemudian teman-teman di Jawa. Waktu itu sekitar beberapa tahun lalu ada semacam perayaan Trail of Wallace. Jadi teman-teman penulis, jurnalis menulis tentang jejak perjalanannya si Wallace ini sampai menemukan teori besar soal persebaran fauna ini. Nah, cuman kita kelewat. Di Buleleng dia dirayakan, di Ternate dia dibuatkan monumen, sementara di kita di Lombok, tempat di mana dia menemukan sesuatu hal yang besar, itu kita cenderung lupa, cenderung melupakan. Nah, inilah yang kenapa enggak gitu? Kenapa enggak ya? Kenapa enggak kita bikinkan sesuatu pengingat agar generasi mendatang tahu bahwa ada teori besar yang juga lahir di sini dan teori itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, terus terang sebelumnya kita pernah dengar Bang, yang ini kan Wallace ini teorinya dan udah akrab lah, termasuk archipelago dan sebagainya itu. Tapi memang ketahui titik temunya di begitu besar peran Lombok itu baru sekarang ini. Iya. Kan artinya tidak banyak orang yang paham soal itu, sudah sangat. Berarti, nah pertanyaannya kemudian kan apa manfaatnya? Nah, bagi masyarakat Lombok kalau itu dibuat gitu kan? Pertama ada beberapa manfaat besar yang menurut kami kenapa kami mendorong ada sebuah monumen atau semacam pengingat ya. Pertama, manfaat untuk ilmu pengetahuan. Ini akan menjadi milestone, menjadi landmark pengingat tentang lahirnya ilmu pengetahuan. Tadi seperti karena Wallace menemukan sebuah teori baru tentang teori Wallace Line ini, itu naskah-naskah itu dia tulis, dia kumpulkan secara utuh, kemudian dia kirim ke Kepulauan Galapagos, ke Charles Darwin yang sedang meneliti di situ. Oh gitu. Oh, temannya Charles ini. Dia ini dua orang ini sama-sama dari Inggris, kemudian dia sedang teliti teori berbeda sebenarnya. Cuman karena dia tahu bahwa Charles Darwin ini sedang merintis sebuah temuan baru, nah dia berkorespondensi. Dia bersurat dari Ternate, dia kirim surat ke Kepulauan Galapagos, kemudian makalah itu dia satukan. Nah, tahun 1858 makalah kedua orang yang disatukan ini tanpa dihadiri oleh dua orang ini diseminarkan di sebuah lembaga ilmu pengetahuan di London bernama Linnean Society. Nah, sehingga melahirkan teori yang besar sekali, teori evolusi yang kita kenal. Nah, berkat
temuannya si Wallace inilah kemudian Darwin pede melahirkan bukunya yang kita kenal, The Origin of Species. Nah ini kan buku babon yang mendasari teori evolusi yang kita kenal saat ini. Teori evolusi kan yang sangat populer lah. Betul. Diperdebatkan karena singkat kan, yang Betul. banyak bisa dipahami. Ini mana sama manusia dari monyet. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Iya, iya. Nah, dia luas sekali. Kalau di masyarakat sebagian kan Wallace ini tidak apa ya, mungkin bagian elit mungkin sangat memahami Bang, tapi bawah kayaknya lebih terkenal Darwin lah, gitu kan. Nah kemudian kan korelasi dengan pertanyaan tadi itu, orang ngapain nih patung siapa atau apa nanti monumen apa, nah itu kan apa misi sebenarnya yang ingin digagas di situ Bang, karena masyarakat sendiri secara ini sebut Albert Russel Wallace saja masih asing kan. Asing ya. Kalau Darwin tadi itu, wah ini terkenal dia kan, dia ke mau dari masa karena terkenalnya karena masa manusia jadi monyet gitu aja kan. Orang kan terbatas juga, tidak semua sangat memahami secara dalam teori itu. Mungkin termasuk sebagian dari kita, Bang. Nah, apa nih Bang Zul nekat sekali mau bikin monumen, dia nggak pernah bagi orang, dia nggak pernah bangun kota Mataram, dia udah pernah jadi wali kota. Gitu. Betul. Pertanyaan secara sederhananya karena kita ini selain tadi yang saya jelaskan di awal soal urgensinya dari soal merayakan kelahiran ilmu pengetahuan, manfaat kedua adalah ini menurut kami penting sebagai bagian dari heritage tourism untuk penguat pariwisata. Kehadiran landmark seperti ini, pengingat seperti ini tentu akan menarik kunjungan orang, terutama orang-orang yang tertarik soal ilmu pengetahuan, tertarik soal penemuan-penemuan masa lampau, yang mengenal lebih jauh tentang. Kalau di sini mungkin kita tidak begitu familiar dengan si Wallace ini, tapi kalau di dunia luar dia sangat terkenal. Nah, saya ada satu contoh yang kenapa kita tertarik, apa manfaatnya untuk pariwisata. Kalau kita ke Bali itu, ada sebuah monumen kecil di dekat Kute itu, di Jalan Tuan Lange namanya. Ada patung kecil, patung seorang pedagang Denmark namanya Mats Johansen Lange. Ada tugu kecil, itu tugu yang selalu dikunjungi ramai oleh orang Denmark. Nah itu padahal tugu hanya petilasan kecil, hanya pengingat bahwa di sini dulu pernah tinggal seorang pedagang besar bernama Mats Johansen Lange. Bahkan si kedutaan besar Denmark itu menyebut the ambassador of Denmark gitu, untuk menghormati. Dia tokoh besar. Nah sekali lagi, padahal sebelum dia tinggal di di Kute dulu itu, sebelum dia tinggal di Kute, dia tinggal di Ampenan si Mats Johansen Lange. Tapi sekali lagi karena kita lupa. Nah kita ingin monumen-monumen seperti ini memberi manfaat. Sekali lagi, ini juga untuk memperkuat heritage-nya Ampenan. Nah, sekarang kan kita tahu warisan kota tua ini ya sisa puing-puing saja. Tapi kita tidak tahu what story behind. Padahal terlalu banyak cerita-cerita menarik di belakangnya. Ini kenapa kami gagas soal Tugu Wallace ini. Sekali lagi untuk memperkuat keberadaan si Ampenan ini saja. Di Ampenan ini bukan hanya soal pelabuhan, bekas-bekas bukan hanya pedagang yang singgah ya. Betul, tapi bukan hanya pedagang besar ini pernah singgah di tapi banyak sekali tokoh-tokoh besar pernah tinggal dan melahirkan sesuatu hal yang fenomenal di sini. Nah, salah satunya Wallace tadi. Selain Wallace ini sebenarnya banyak sekali. Nah, tapi kita cicil satu-satu. Betul. Kita ingin nanti mungkin ketika kita sudah bikin satu monumen mengingat tentang Wallace, kita mencari lagi literatur lain, siapa lagi tokoh-tokoh besar yang pernah di sini, sehingga para wisatawan, para pelancong dari luar negeri ada yang akan mereka singgahi dan ada yang akan kita ceritakan. Kalau heritage site kita yang sekarang ini mungkin dia boleh hancur. Dia mungkin 20 tahun akan hancur, tapi cerita itu akan abadi. Nah, kan apa sih yang menarik dari tempat-tempat wisata sejarah itu kan sebenarnya bukan hanya semata-mata bangunan fisik, tapi what story behind. Tapi apa cerita di belakangnya. Nah, salah satu cerita menarik dari Ampenan itu adalah tentang lahirnya ilmu pengetahuan tadi, lahirnya sebuah teori besar yang men-trigger penemuan teori yang lain.
Seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, luar biasa sih Bang, sangat keren itu. Jadi kekurangannya storytellingnya itu. Betul. Ya. Storytelling. Memang ada tempat wisata. Ini kota Betul. tua. Betul. Tuanya terus kenapa? Tuanya gitu seberapa kan, apa yang bisa kita ceritakan. Ya, jadi kalau ada cerita seperti ini, ya kami juga anak-anak muda kan betul. Baru tahu mungkin kalau enggak Bang Zul yang mulai wacanakan. Nah, ini kan sangat menarik. Nah, kemudian kalau bicara story kan Ampenan kemarin kan di video viral itu gedung 600 tahun di Cina kan ambruk, benar kata Bang Zul. Kalau bangunan pasti rusak, tapi cerita akan abadi. Betul sekali. Bang Zul, sebenarnya Lombok waktu itu semenarik itu kah bagi ini ya? Bagi orang asing pada abad 19 itu seperti apa? Mungkin itu juga bagian dari story yang perlu diceritakan. Jadi karena orang-orang ini pelayarannya maju dari Arab, dari bangsa Eropa, di Ampenan itu sangat kaya gitu kan. Itu memang ada orang yang mempromosikan atau memang apa sih yang menarik orang-orang ini ke sini gitu. Jadi kalau kita flashback ke abad ke-18 terutama di pertengahan abad ke-18 itu ada satu periode damai yang cukup panjang ya. Jadi kalau kita lihat timeline Lombok ini kan rata-rata 30 sampai 40 tahun itu selalu ada perang gitu. Nah, kemudian ada masa damai panjang ketika pasca keruntuhan Selaparang, kemudian orang-orang Mataram mengkonsolidasi diri, kemudian ada masa periode yang panjang sekali damainya itu. Masa damainya itu ketika dinasti Mataram ini memimpin, dia membuat pelabuhan, beberapa pelabuhan sebenarnya, cuman salah satu pusat pelabuhannya yang dia buat sebagai pelabuhan bebas itu adalah Ampenan. Nah, di tahun-tahun itu orang tertarik. Kenapa sih tertarik ke Lombok misalnya? Pertama memang karena dia berada di jalur utama pelayaran. Dia orang mau kemana-mana, misalnya orang-orang dari Australia ketika ingin berdagang ke atas, ke Cina, ke Singapura, pasti lewat sini. Mereka membutuhkan sebuah titik singgah, sebuah trading hub, tempat bongkar muat barang dan sebagainya. Dia berada di jalur lalu lintas sibuk. Itu satu. Terus kedua, di tahun-tahun itu salah satu produk unggulan yang Lombok yang paling dikenal dunia itu adalah beras. Jadi di tahun-tahun di pertengahan abad ke-18 itu koran-koran Singapura itu mengiklankan beras berkualitas tapi harga terjangkau itu ada di sini. Nah, inilah yang membuat di tahun-tahun itu para saudagar-saudagar itu datang ke sini. Nah, bisa kita bayangkan begini Bang Sir. Kira-kira kalau catatannya Zulinger itu misalnya ketika dia datang sebelum Wallace itu dia duluan datang, dia bercerita bahwa begitu dia masuk di Ampenan itu berjejer itu adalah kantor-kantor perwakilan dagang dari berbagai orang-orang berbagai negara. Nah, hampir semuanya ini adalah para pedagang pengumpul. Mereka membeli beras, kemudian dia kirim ke Hong Kong, dia kirim ke Australia, dia kirim kemana-mana lah. Pelabuhan internasional. Persis, jadi kayak semacam trading hub. Jadi titik singgah untuk berdagang, dia pelabuhan terbuka. Nah, mulai saat-saat itu, Syah Bandarnya hampir selalu orang asing. Nah, misalnya sebelum Wallace datang itu ada salah satu Syah Bandar yang terkenal namanya George Peacock King namanya, GP King namanya. Bukan orang Lombok atau orang Bali ya? Dia orang Inggris. Nah, rata-rata kan Syah Bandarnya Ampenan itu pasti orang asing. Orang asing. Inggris. Dia pernah orang Inggris. Nah, dia dia berniaga di situ. Dia mendapatkan konsesi untuk berjualan di situ oleh kerajaan. Nah, English Connection inilah yang menjadi penghubung. Nah, English Connection ini kata kuncinya, dia rutin bolak-balik ke Singapura, mengiklankan di media massa di situ tentang komoditas-komoditas unggulan di sini. Ada beras, ada ternak, kemudian ada kayu cendana, sepang dan sebagainya lah. Nah, hasil-hasil bumi inilah yang menarik orang untuk datang. Nah, selain tadi, kedua tentu kita tidak boleh abaikan bahwa karena memang Lombok ini berada di jalur perlintasan utama, jalur sibuk. Jadi orang mau kemana dan kemana itu pasti lewat sini. Setidaknya mereka akan singgah untuk memunggah barang. Inilah karena dia berada di jalur sibuk, kemudian hasil buminya melimpah. Ini yang membuat
membuat Lombok di abad ke-18 itu demikian ramai. Misalnya kalau kita baca ulang Malay Archipelago itu, dia bercerita di kawasan Kampung Melayu itu yang sekarang itu selain rumah-rumah dagang itu rumah-rumah para misionaris juga ada di situ, ada gereja di situ dan sebagainya. Nah, artinya kosmopolitannya Ampenan itu sudah ada dari dulu. Sifat dia sebagai sebuah kota yang dihuni oleh orang dari berbagai bangsa itu sudah dirintis sejak dulu di situ. Nah, karena dia memang pelabuhan bebas dan seterusnya, ya jejaknya ya kurang lebih masih kita bisa lihat sampai hari ini ya lewat tinggalannya, lewat sisa bahasanya, lewat kultur dan sebagainya. Nah, ini baru keren, baru kita ada semangat kita ke Ampenan itu kita lihat bangunan tua. Betul. Atau story-nya gitu kan. Ada story di belakangnya. Iya, ini baru keren, ini harusnya benar-benar dihidupkan, Bang. Betul. Apa yang sudah dilakukan, Bang, untuk membuat semacam perayaan dan bagaimana respon? Kan Bang Zul tahu sejarahnya. Saya tahu ini sangat besar dan sangat bagus untuk edukasi masyarakat. Betul. Tapi apa yang sudah Abang lakukan untuk mewujudkan ini dan bagaimana respon pemerintah misalnya? Yang kita di sini kan tidak bisa apa-apa kalau pemerintah nggak bergerak, tidak jalan apa-apa ini. Betul. Rencana ini sudah kita sounding sejak mungkin 3-4 tahun ini, dan terakhir kemarin kita dapat momentum yang sangat bagus sekali waktu kunjungan 25 duta besar negara sahabat yang datang ke Ampenan kemarin. Nah, salah satu cerita utama yang kita ceritakan kepada duta besar ya soal Walas ini. Nah, berangkat dari itulah kemudian semangat ini hidup lagi. Nah, ini terus kemudian kita juga sudah beraudiensi terakhir kemarin, gayung bersambut, alhamdulillahnya Bapak Wali Kota Mataram kemarin, beberapa hari kemarin kita diskusi, beliau sangat antusias. Kemudian ingin sekali mewujudkan ini segera. Nah, tentu harapan kami ini bisa terwujud sehingga sekali lagi kita bukan hanya dapat cerita-ceritanya saja, tapi kebermanfaatannya, terutama untuk industri pariwisata. Dan sekarang ini kan gini, Bang Sir, ini sambil menunggu wacana ini ada, kami tidak berdiam diri. Nah, ini kebetulan sudah 2 tahun ini kami bersama teman-teman Pokdarwis di situ, warga di situ, menggagas sebuah paket wisata kecil lah, namanya. Paket Heritage Walk namanya. Nah, Heritage Walk ini jalan-jalan kecil 2 jam, kami ajak tamu-tamu keliling di sekitar Ampenan bercerita, singgah di rumah-rumah warga lalu bercerita. Nanti di akhir itu kita makan siang di salah satu warung milik warga di situ. Nah, alhamdulillahnya, syukurnya ini responnya bagus. Guide-nya dari warga situ, warga dapat kebermanfaatannya. Kemudian di beberapa titik yang kita singgahi itu, warga dapat merasakan manfaat. Contoh manfaatnya gini, misalnya kalau kami teman-teman di Ampenan, teman-teman Pokdarwis membawa tamu masuk ke kelenteng, ada kontribusi sedikit. Nah, jadi ada rupiah yang disisihkan untuk setiap titik yang disinggah. Jadi warga di sekitar itu tidak hanya dapat cerita-cerita saja, tapi dapat kebermanfaatan. Nah, ke depan dengan adanya Walas itu kita ingin cerita tentang Ampenan ini lebih variatif lagi. Tidak melulu soal perang, soal kelenteng, soal apa. Kita ingin sehingga kita ingin seperti kemarin lah, seperti waktu dubes-dubes Eropa datang kemarin, ada sesuatu yang berbau Eropa yang bisa kita ceritakan dengan bangga. Jadi kita sekali lagi kita tidak hanya ingin bercerita soal kita ini pernah dijajah, pernah susah, perang saudara dan sebagainya. Ya, sudahlah, mari kita cari sisi sejarah yang membuat kita bangga, yang membuat kita merasa istimewa. Kita tidak perlulah mengungkit yang ya kita terjajah, kita kalah perang, kita perang saudara berterus-menerus dan sebagainya. Nah, nukilan-nukilan sejarah menarik ini, nukilan-nukilan sejarah cerita yang membuat kita bangga, inilah yang ingin kita dokumentasikan, ingin kita abadikan, lalu kita ceritakan, sehingga sekali lagi ada pilihan lain bagi wisatawan kita yang berkunjung ke sini, tidak hanya soal pantai. Jadi orang akan bercerita, kami bermimpi begini, Bang Sir. Kami ingin
orang kalau ke Indonesia kan pantai banyak, ya ke Bali juga pantai. Tapi apa yang dari Lombok yang tidak ada sama sekali di daerah lain? Ya cerita tadi. Cerita-cerita menarik di belakang itu tentu tidak ada duanya. Kalau gedung-gedung tua banyak di Jawa, di Jakarta tuh gedung-gedung tuanya lebih bagus. Tapi what story behind-nya yang berbeda. Betul. Nah inilah yang membuat kami bersama teman-teman komunitas di Lombok Heritage, kemudian teman-teman Pok Darwis, teman-teman di Semeton Ampenan, semangat. Nah, alhamdulillah sekarang sudah running 2 tahun, ada hampir 2 tahun setengah, hampir setiap minggu ada tamu ya dari kapal pesiar, dari pelancong individu dan sebagainya yang mulai nih melirik paket heritage tourism ini. Heritage tourism. Ini yang menjadi keren, pilihan lain lah keren ya. Banget ini. Ya. Ya, itu sudah sejauh ini sudah ada tamunya Bang ya? Rutin Setiap jadi berapa? Hampir ya dia tidak bisa kita daily setiap hari begitu. Cuman ketika ada kalau kita lihat dalam 2 tahun ini hampir setiap minggu itu ada yang diajak jalan-jalan. Dan singkatnya orang sekarang punya pilihan lain untuk berwisata, tidak hanya melulu soal pantai. Ini kan bisa sekali jalan. Dia tidak hanya kita sajikan soal sejarah, dia bisa soal kuliner di situ, mampir makan. Jadi minum di situ di rumah warga, terus bercerita dan sebagainya. Keren itu Bang. Nanti mungkin kami dari Tribun Lombok Explore mau ikut. Ayo, nah, nanti segera. Kalau ada tamu, nanti kita ikut di situ. Boleh. Kita ngeplok di situ lah bareng-bareng, kita ramekan. Ditunggu Bang Sir. Karena memang saya sendiri sangat tertarik dengan sejarah. Kita banyak nggak tahu tentang sejarah tempat kita tinggal sendiri. Betul. Kan. Dan ini menjadi menurut saya problem yang sangat besar itu. Kita nggak pernah tahu ilmu, pernah singgah, dan kita nggak tahu kampung halaman. Kita hanya lihat orang luar aja yang maju. Lombok juga berarti sudah mendunia dari lama lah. Kita sudah mendunia sejak lama. Saya setuju itu. Kita sudah mendunia sejak lama, tapi mungkin Pak Gubernur kita ingin menduniakan lebih besar lagi gitu kan. Iya. Dengan story-story, ya benar Bang. Bang Zul, apa kira-kira misi selanjutnya atau apa yang ingin disampaikan lewat kita bincang ini kan kepada Tribuners kah itu Bang sebagai closing statement kita hari ini? Betul. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya dari hazanah sejarah kita yang tidak hanya duka, tidak hanya soal penjajahan, tapi banyak cerita yang semestinya membanggakan kita. Dan cerita-cerita yang membanggakan ini semestinya memberi faedah yang besar bagi kita. Kita ingin ke depan mungkin kita dengan bangga menceritakan ulang ke generasi berikutnya bahwa kita ini keren loh, tempat kita ini hebat loh, tempat ini kaya loh. Nah, kita ingin menarasikan ulang, tidak hanya soal orang asing ya, tentu dari heritage yang lain, soal temuan-temuan lain, soal tinggalan-tinggalan yang lain. Ini sebenarnya banyak, cuman menunggu kita semua ini, menunggu kita semua untuk menarasikan ulang. Kita ingin semangat untuk menceritakan kembali. Kalau kata orang, kita tidak ingin hanya orang asing yang bercerita dari versi mereka. Tapi kita ingin, kitalah yang bercerita, kitalah yang menulis ulang sejarah itu. Kita pilih ulang, kita kemas sehingga sekali lagi tidak hanya menjadi cerita, tapi menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Manfaat bagi masyarakat, terutama bagi industri pariwisata kita. Keren. Ini luar biasa ini. Ini kerjaannya, misinya sangat keren Bang Zul. Jadi harus didukung lah. Ya pastilah kita didukung. Kita nanti eksplor bareng lah. Kalau ada tamu, biar ada bule, biar kita ikut. Oke, ini janji Bang Zul. Dicatat di podcast ini. Baik, makasih Bang Zul. Sama-sama. Luar biasa ceritanya dan kami dapat insight baru yang sangat bagus. Dan kami juga media tentu bagian dari penyebar luasan cerita tadi itu. Betul. Baik, Tribuners, itu dia ngobrol-ngobrol santai kita sama Bang Zul Hakim. Kita ketemu di edisi trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Siap.